Jejak Pasuruan itu terlacak paling tidak pada abad ke-8 Masehi, yaitu pada masa kejayaan Kerajaan Kalingga atau Holing, yang para sejarawan sepakat bahwa Kerajaan Kalingga ini terletak di Jepara. Kerajaan Kalingga pernah berjaya pada masa Ratu Sima, di mana saat itu Kalingga mengalami kejayaan dan kemakmuran sampai karena sejahteranya masyarakat ini tidak ada yang mencuri. Jadi untuk mengetes kejujuran rakyatnya, Ratu Sima ini meletakkan pundi-pundi emas di perempatan-perempatan jalan. Sampai beberapa waktu ternyata tidak ada yang mencuri. Akan tetapi selanjutnya tiba-tiba ada yang hilang, dan setelah diusut ternyata dicuri oleh anaknya sendiri. Setelah ada bukti kuat dan disidangkan, anak Putri Sima, Ratu Sima ini kemudian dihukum dengan dipotong tangannya. Jadi hukum yang diterapkan oleh Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga ini mirip dengan hukum yang diterapkan oleh syariat Islam. Dan konon memang beberapa raja di Kerajaan Kalingga ini memang menganut Muslim. Ratu Sima sendiri diklaim, ada yang mengatakan, para sejarawan itu mengatakan Ratu Sima ini seorang muslimah, akan tetapi ada juga yang mengatakan Ratu Sima bukan seorang muslimah. Akan tetapi Ratu Sima ini sempat beberapa kali melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan penguasa Bani Abbasiyah ketika itu. Surat menyurat antara Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah mungkin ya. Kalau pada abad ke-8 ini Bani Abbasiyah, karena Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Surat menyurat antara Ratu Sima dengan penguasa Bani Abbasiyah ini sampai saat ini masih tersimpan di Museum Louvre, Prancis. Pada masa Raja Qin, Jepara atau Kerajaan Kalingga ini diserang oleh Kerajaan Sriwijaya, sehingga Raja Qin memindahkan pusat kerajaan dari Jepara ke sebuah lokasi yang saat ini berada di Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Sejak saat itulah wilayah Pasuruan tercatat dalam sejarah. Pada masa Kerajaan Medang, tepatnya pada masa Wangsa Isyana, Empu Sindok yang saat itu menjabat sebagai raja memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah Jombang, dan Pasuruan juga termasuk salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Medang. Kemudian pada masa Mataram, Pasuruan juga jatuh ke tangan Mataram, sehingga Sultan Amangkurat pertama itu mengutus seorang wedono yang bernama Mbah Darmoyudo I untuk memimpin wilayah Pasuruan. Mbah Darmoyudo I ini bisa ditemukan makamnya di pemakaman umum Desa Mancilan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, bersebelahan dengan sebuah makam yang di sana ditulis makam Brawijaya 6. Ini mungkin perlu adanya penelusuran dan pelacakan bukti-bukti sejarah yang lengkap ya,
karena sebuah klaim sejarah ini tidak bisa serampangan. Kemudian Mbah Darmoyudo pertama ini digantikan oleh putranya, yaitu Mbah Darmoyudo kedua, yang dimakamkan di Jalan Darmoyudo, Kota Pasuruan. Akan tetapi Mbah Darmoyudo kedua ini akhirnya wafat setelah diserang oleh Raden Bekik, penguasa Surabaya yang ketika itu hendak merebut wilayah Pasuruan. Beberapa masa kemudian Pasuruan memang masih berada di bawah kekuasaan Mataram Islam, sehingga banyak pemimpin-pemimpin Pasuruan yang ternyata keturunan para penguasa Mataram. Salah satunya adalah Mbah Surga Surgi atau Mbah Kanjeng Pangeran atau Mbah Niti Diningrat pertama. Beliau ternyata putra dari Amangkurat kedua dari istri selir Nyai Ratu Ayu Beri yang merupakan keturunan Mbah Sunan Ampel. Nyai Ayu Ratu Beri ini merupakan orang yang menolong Mbah Selagah ketika dikejar oleh tentara Belanda. Ketika itu Mbah Selagah dikejar oleh tentara Belanda karena menyerang markas Belanda di sekitar Jalan Pahlawan atau Gedung Harmoni. Sebelumnya Mbah Selagah telah bertempur bersama adiknya Mbah Khotib di daerah Mayangan yang menyambut kedatangan tentara VOC ketika itu, dan Mbah Khotib wafat dan dimakamkan di Mayangan dekat pabrik Boma. Nyai Ayu Ratu Beri ini atau ibunda dari Mbah Surga Surgi ini menolong Mbah Selagah dengan menyembunyikan Mbah Selagah di balik kain yang sedang dibatiknya. Bersih desa. Oh, bersih desa nggih. Di makamnya Mbah Darmoyudo rutinitas setiap tahun dilaksanakan. nggih. Bersih desa atau barian. Oh, nggih nggih. Ini sudah turun-temurun semenjak dulu kala, kita tinggal penerus sehingga tetap mestinya dilaksanakan hari Jumat Legi. Berhubung bulan ini satu suro ini tidak ada bulan Jumat Legi, sehingga diadakan Jumat Wage. Terus ini benar memang nggih, makamnya Mbah Darmoyudo yang Darmoyudo kalau menurut sejarah Bupati kedua Pasuruan semenjak seperti yang dipampang tulisan itu. nggih nggih nggih. Asli Pasuruan beliaunya. Beliau aslinya dari Jawa Tengah. Oke. Jadi di sini memang mayoritas termasuk makam-makam besar ini orang Jawa Tengah yang menjadi pejabat di Pasuruan. Kabupaten Pasuruan sejak zaman Belanda. Oke. Niki pra nopo pasca Mbah Untung Suropati, Mbah? Niki pra Untung Suropati ya. Oh, nggih. Sebelumnya, nggih, nggih, sebelum. Jadi menurut sejarahnya sudah ada di buku pemerintah Kota Pasuruan masuk di Cagar Budaya. Bukunya Cagar Budaya ya makam yang sudah baru ini. Sehingga kita selalu orang kampung yang punya punden istilahnya itu khususnya di RW 1 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo ini kita abadikan. Kita keramatkan sesuai dengan sejarah nenek moyang kita. Terus pernah ada semacam pengalaman mistis sebagai pemangku di sini jenengan? Mistis menurut keyakinan dari kami itu gaib itu pasti ada, tapi kami sendiri belum pernah ketemu. Tapi gaibnya yang nyata adalah setiap kali ada bencana, mungkin pohon ini runtuh atau semua di atasnya rumah itu tidak pernah mengenai rumah. Sehingga menata seperti ada yang nata di lompongan rumah, lompongan jalan atau sela-sela antara makam dengan rumah
dan musola. Oh, oke. Walaupun persis di bawahnya itu musola, rumah dan di lingkungannya itu tidak pernah mengenai ranting atau pang yang jatuh itu ke atap rumah. Gitu ya. Terus semacam pusaka-pusaka peninggalan beliau masih ada gitu. Pusaka peninggalan beliau saya tidak pernah menangi, namun ada tanda satu tugu yang miring ini adalah bertanda tugu ini tidak pernah mau didirikan secara tegak. Oh gitu ya. Pernah dicoba didirikan tegak, namun tetap kembali lagi doyong lagi seperti itu gambarnya. Itu hanya bata ditumpuk dipelur dengan semen biasa, luluh biasa, posisinya tetap miring seperti itu dan tidak roboh. Oke. Mistis nggih, Pak. Ya, mistis enggak, kita tidak tahu ya, seperti itu kenyataannya. Oh, itu peninggalan beliau ini, Pak. Ya, peninggalan semenjak zaman Belanda. Kira-kira apa itu? Maksudnya masuk Tahu itu lingga. apa itu katanya nenek moyang kita itu yang lama-lama di sini itu di bawah itu ada banyak pusaka yang terpendam. Ini berarti beliaunya ini zaman VOC apa Belandanya, nggih? Jadi sejak tahun itu tahun apa itu? Di Belanda sudah. Ya, itu sudah sesuai dengan di BOR itu tahunnya sesuai dengan sejarah yang ada. Itu kami sendiri juga persisnya tidak tahu karena kita hanya penerus saja. Nggih, sembah nuwun, Pak. Jadi ini nisannya masih dari batu cadas ya. Masih murni dari batu cadas. Tapi tidak diketahui apakah ini siapa perannya atau ada ikatan keluarga atau tidak kepada Mbah Darmo Yudo ini. Ini adalah tugu doyong. Menurut sesepuh setempat, tugu ini tidak pernah bisa ditegakkan secara lurus ya. Dibenarkan tetap seperti ini. Nggak tahu ini tugu apa fungsinya. Yang jelas ini sudah lama merupakan peninggalan Mbah Darmo Yudo. Ada juga beringin ya, sudah sangat tua, ini ratusan tahun sudah. Dari tekstur pohonnya sudah ratusan tahun. Ini konon kalau jatuh tidak menimpa musola atau bangunan yang lain, seakan ada yang nata. Ada makam kuno juga. Ini menurut beliau merupakan Mbah Kunci, Juru Kunci. Ini berasal dari Jawa Tengah. Sinten sebenarnya Mbah Darmo Yudo iki? Sing jelas nikong ya. Kalau napa niku
bupati ingkang kalih nomor kalih Kedua nggih. Pasuruan. Nggih. Nika sing jelas nika wonten pendhapa. Pendopo kabupaten. Kabupaten nika Nggih. wonten. Lah niku bukune sing niku nate kepanggih tapi kula mboten menang. Nggih. Lah kula niki juru kunci ingkang nomor sekawan. Oh, nggih nggih nggih. Lah kula selain niku nerusaken Nggih. sing sepuh-sepuh sinten niki ya. Nggih. Lah karena apa niku niki selain apa niku punden ya. Nggih nggih. Punden ate nggih diuri-uri kali warga mriki. Nggih. Terus saniki niki pun Memang warga sekitar sangat antusias ya, sangat semangat Budi. niku mulai singen. Nggih nggih. Karena singen niku kan terbentur biaya damel anu mboten wonten ya. Nggih. Saiki ini kan napa niku istilah niku swadaya masyarakat Masyarakat. iki gede-gede ayo tak desi kaya ngenten niku. Oh, niki boten cagar budaya pemerintah. Nah, niki cagar budaya pemerintah di Jepang kali kebudayaan. Nggih, dinas kebudayaan nggih. Nggih, kebudayaan nika singen nika angsal bantuan kalau ngecat, kalau nempel-nempel yang rusak-rusak niki. Nah, terus itu berjalan sekitar pinten tahun. Terus enten pandemi niki Nggih. kali tahun niki sementara di stop. Nggih nggih. Damel apa istilahnya pandemi ini. Nggih. Nasape Mbah Darmo Yudo ni jenengan pirsa. Iki nasabe niki kula mboten pati semerap. Nggih. Lek menawi perjuangan nih. Perjuangan nika lek sing tertulis teng mriku wonten 1645. Nggih. 1645, iya 45 ya. Lon. Anu kan niku perjalanan Mbah teng mriki niki. Nggih. Mulai 1645 ngantos 1657. Terus si abad ke-17 ya. 1600 ya. Wonten niku niki. Lah sing perang kali Raden Pekik saking Surabaya ini Mbah Darmo Yudo ke niki napa Mbah Darmo Itu Yudo? kula mboten pati semerap Nggih. lek Pak Pekik. Nggih. Kan Ya ada niku simpang siur. nggih. Kan tirose kan Mbah Darmo Yudo ada 3 nggih. Sekawan. Sekawan. Beliaunya ini Mbah Darmo Yudo yang Niki ingkang nomor kali. nomor kali. Menawi Mbah Darmo Yudo pertama. Lah niki yang pertama niki kula krungu terus wonten Surabaya. Oh, Wonten Surabaya makam. Nah, masalahnya kan napa niku sehingga nika kaya ana kaya mboten pati kawurus wonten. nggih nggih nggih. Terus simpang siur Niki pertama kali tahun pinten Mbah ditemukan makam niki? iki ditemukan nggih kula tasih alit pun wonten. Oh, ngoten nggih. Nggih, kira-kira sekitar nggih 200-an niku 200 tahunan. Yang lalu nggih. Nggih. Nggih nggih. Wonten. Oke, sembah nuwun, Pak.